Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Pasha. Jadi saya akan mengajarkan tugas individu ya. Presentasi ya. Di modul 7 Internet Switching. Mengapa saya harus mengambil modul ini? Ya, jika menjadi administrator jaringan atau arsitek jaringan ya, pasti perlu mengetahui tentang Ethernet dan switching Ethernet. Dua teknologi LAN paling menonjol dan digunakan saat ini adalah Ethernet dan WLAN. Ethernet mendukung bandwidth hingga 100 Gbps yang menjelaskan popularitasnya. Oke, jadi saya mempelajari pengalihan Ethernet ya atau yaitu lanjut Ethernet frames ya. Enkapsulasi Ethernet. Jadi pembahasan ini dimulai dengan pembahasan teknologi Ethernet termasuk juga penjelasan tentang lapisan MAC dan bidang-bidang frame Ethernet. Ethernet adalah salah satu dari dua teknologi LAN yang digunakan saat ini ya. Port Ethernet beroperasi pada lapisan tautan data dan lapisan fisik. Ini adalah keluarga topologi jaringan yang didefinisikan dalam standar IEEE 802.2 dan 802.3 ya. Kemudian ada sublapisannya. Termasuk Ethernet menggunakan dua sublapisan terpisah berikut dari lapisan tautan data untuk beroperasi. Sublapisan tersebut adalah link control ya dan media access control MAC seperti yang ditunjukkan ini ya. Lalu sublapisan MAC. Jadi sublapisan MAC bertanggung jawab untuk enkapsulasi data dan mengakses di media. Mengakses media seperti dengan gambar ini, sublapisan MAC E 802.3 mencakup spesifikasi untuk berbagai standar komunikasi Ethernet melalui berbagai jenis media termasuk tembaga serta optik. Bidang bingkai Ethernet ya, atau frames. Ukuran frame Ethernet minimum adalah 64 byte dan ukuran maksimum yang direkam adalah 1518 byte. Ini mencakup semua byte dari bidang alamat MAC tujuan hingga bidang urutan pemeriksaan frame ya. Lalu, setiap frame panjangnya kurang dari 64 byte dianggap sebagai fragmen tabrakan atau frame run ya. Dan secara otomatis dibuang oleh stasiun penerima. Jadi frame dengan data lebih dari 1500 byte dianggap sebagai frame jumbo atau frame baby giant. Jika ukuran frame yang dikirim kurang dari ukuran minimum atau lebih besar dari ukuran maksimum, perangkat penerima akan membuang frame tersebut. Frame yang dibuang kemungkinan besar disebabkan oleh tabrakan atau sinyal lain yang tidak diinginkan. Oke, lanjut alamat MAC Ethernet. Ethernet MAC address. Alamat MAC. Oke, dalam jaringan, alamat IPv4 dipresentasikan menggunakan sistem bilangan desimal basis 10 dan sistem bilang biner basis 2. Oke, alamat IPv4 dan alamat Ethernet dipresentasikan menggunakan sistem bilangan heksadesimal basis 16. Untuk memahami heksadesimal, Anda harus terlebih dahulu sangat familiar dengan biner dan desimal. Oke, serta nilai desimal dan biner dan heksadesimal yang dipilih. Lalu alamat MAC Ethernet. Oke. Dalam layanan Ethernet, ya, setiap perangkat jaringan terhubung ke media yang sama dan digunakan bersama. Alamat Ethernet adalah alamat 4 bit 48 bit yang dinyatakan menggunakan 12 digit heksadesimal seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, ya.
Semua alamat MAC harus unik untuk perangkat Ethernet atau antarmuka Ethernet. Untuk memastikan hal ini, oke, lalu pemrosesan bingkai ya. Terkadang alamat MAC disebut sebagai alamat yang tertanam atau built-in address atau BAA karena alamat tersebut dikodekan secara permanen ke dalam memori baca saja atau read-only memory atau ROM pada NFC NIC ya. Saat komputer dinyalakan, NIC menyalin alamat MAC-nya dari ROM ke RAM. Ketika sebuah perangkat meneruskan pesan ke jaringan Ethernet, tidak Ethernet mencakup hal-hal berikut: alamat MAC sumber, alamat MAC tujuan. Ini kita putar. Ketiga, ketika sebuah NFC menerima frame Ethernet, ia memeriksa alamat MAC tujuan untuk melihat apakah cocok dengan alamat MAC fisik yang tersimpan di RAM. Nah, jika tidak ada cocokkan, perangkat akan membuang frame tersebut. Oke. Alamat MAC unicast. Dalam Ethernet, alamat MAC yang berbeda digunakan untuk komunikasi unicast, broadcast, dan multicast layer 2. Alamat MAC unicast adalah alamat unik yang digunakan ketika sebuah frame dikirim satu perangkat pengirim ke satu perangkat tujuan. Oke. Kemudian alamat MAC siaran. Sebuah frame siaran Ethernet diterima dan diproses oleh setiap perangkat di LAN Ethernet. Fitur-fitur siaran Ethernet adalah alamat MAC tujuannya adalah FFFFF dalam hexadesimal 48 angka dalam satu dalam biner ya. Semua port switch Ethernet seperti yang ditunjukkan dalam. Oke, kita lanjut ya. Ya, alamat MAC multicast. Sebuah frame multicast Ethernet diterima dan diproses oleh sekelompok perangkat pada LAN Ethernet. Oke, lalu LAN Ethernet yang termasuk dalam grup multicast yang sama. Fitur-fitur dari multicast Ethernet adalah sebagai berikut. Terdapat MAC tujuan. Terdapat alamat MAC tujuan. Semua port switch Ethernet kecuali port masuk akan diblokir. Hal tersebut tidak diterima oleh router. Lanjut. Switch speech and forwarding methods. Metode penerusan frame pada switch Cisco. Switch menggunakan tabel alamat MAC-nya untuk menentukan port mana yang akan digunakan untuk meneruskan frame. Ya, jadi pada switch Cisco sebenarnya ada dua metode penerusan frame dan ada alasan yang baik untuk menggunakan salah satunya daripada yang lain tergantung pada situasinya. Switch menggunakan salah satu metode penerusan berikut untuk mengalihkan data antar port jaringan. Pertama, pengalihan simpan dan teruskan. Metode penerusan frame ini menerima seluruh frame dan menghitung CLC. CLC menggunakan rumus matematika berdasarkan jumlah bit atau satu dalam frame. Untuk menentukan apakah frame yang diterima memiliki kesalahan, jika CRC valid, switch mencari alamat tujuan yang menentukan antarmuka keluar, kemudian frame diteruskan keluar melalui port yang benar. Lalu pengalihan potong
tembus. Oke, langsung pengalian langsung ya. Pada switching cut through ya, switch bertindak atas data segala telah diterima. Bahkan jika transmisi belum lengkap, switch hanya menyangga sebagian frame untuk membaca alamat MAC tujuan hingga dapat menentukan ke port mana data harus diteruskan. Alamat MAC tujuan terletak pada 6 byte pertama. Frame setelah preamble, switch mencari alamat MAC tujuan dalam table switchingnya, menentukan port antar buka keluar ya, dan meneruskan frame ke tujuannya melalui port switch yang ditentukan. Switch tidak melakukan pengecekan kesalahan pada frame ya. Ada dua varian ya, dari skal apa scalar potong tembus. Pengalihan maju cepat, pengalihan tanpa fragmen. Lalu buffering memori pada switch. Switch Ethernet dapat menggunakan teknik buffering untuk menyimpan frame sebelum meneruskannya. Pengaturan duplex dan kecepatan. Oke, ada dua jenis pengaturan duplex yang digunakan untuk komunikasi pada jaringan Ethernet. Full duplex. Kedua ujung koneksi dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan. Half duplex. Hanya satu ujung koneksi yang dapat mengirim data pada satu waktu. Auto MDX ya. Dahulu dulu koneksi antar perangkat memerlukan pengguna kabel crossover atau straight through. Jenis kabel yang dibutuhkan bergantung pada jenis perangkat yang dihubungkan. Contoh gambar tersebut mengidentifikasi jenis kabel yang tepat yang dibutuhkan untuk eh, menghubung perangkat switch ke switch ya. Switch ke router, switch ke host, atau router ke host. Kabel crossover digunakan saat menghubungkan perangkat sejenis dan kabel straight through digunakan untuk menghubungkan perangkat yang tidak sejenis. Doh, oke. Segitu aja video dari saya. Saya Ili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.